Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah. Mari kita hadir sejenak dengan hati yang tenang. Tarik napas dalam-dalam, lalu lepaskan dengan lembut, sambil hadirkan rasa syukur, karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk belajar, merenung, dan mendekat kepadanya. Hari ini, kita akan menyingkap sebuah rahasia cahaya solawat yang mampu membuka jalan ruhani, menenangkan jiwa, dan menghidupkan hati kita dengan cinta ilahi. Jangan sekadar dengarkan dengan telinga, tetapi resapkanlah dengan hati, karena barangkali inilah momen yang akan mengubah arah perjalanan hidup kita. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, solawat apa yang paling sering Anda lantunkan, dan bagaimana ia menguatkan hati Anda selama ini. Mari kita saling berbagi cahaya, agar perjalanan ini tidak hanya milik satu jiwa, tetapi menjadi jalan bersama menuju Allah. Bab 1. Pintu rahasia yang terbuka lewat cahaya. Ada sebuah rahasia yang sering terlewat dari banyak orang. Kita mengira bahwa solawat hanyalah doa yang terucap lewat bibir, sebuah lantunan yang kita dengar sejak kecil, tanpa menyadari betapa dalam makna yang tersembunyi di baliknya. Padahal solawat bukan hanya sekadar bacaan, melainkan cahaya yang menuntun jiwa. Saat seseorang dengan ikhlas menyebut nama Rasulullah, sesungguhnya ia sedang memanggil sebuah cahaya ilahi yang mampu menembus kegelapan hatinya. Dan disitulah sebuah pintu rahasia mulai terbuka, pintu menuju jalan ruhani yang jarang disadari oleh manusia biasa. Setiap kali kita melafazkan solawat, sebenarnya kita sedang mengetuk sebuah gerbang yang tersembunyi. Gerbang itu bukan berada di luar sana, melainkan di dalam diri kita sendiri. Hati kita bagaikan sebuah ruang yang gelap, penuh dengan kabut kegelisahan, beban hidup, dan luka batin yang tidak pernah sembuh. Namun saat solawat terucap, seolah ada cahaya lembut yang menyusup masuk, perlahan mengikis kabut itu, hingga hati mulai bergetar dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Getaran itu bukan dari dunia, melainkan dari sisi ruhani yang paling dalam. Orang yang benar-benar merasakan kekuatan solawat akan memahami bahwa ia bukan sekadar ritual ibadah, melainkan bahasa rahasia antara hamba dengan Tuhan melalui perantara cinta kepada Rasul-Nya. Lidah yang bergetar dengan solawat sebenarnya sedang membuka jalan bagi ruh untuk mendaki, meninggalkan dunia yang kasar menuju alam yang halus. Di titik itu, seseorang akan merasakan sebuah ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa digantikan dengan pujian manusia, dan tidak bisa digoyahkan oleh keadaan hidup yang paling berat sekalipun. Bayangkan betapa indahnya jika setiap ucapan solawat kita ibarat lentera yang menyala di kegelapan malam. Semakin sering ia disebut, semakin terang jalan itu. Semakin tulus ia diucapkan, semakin luas cahaya yang memancar dari hati. Hingga suatu saat, orang yang bersalawat dengan penuh cinta akan merasakan dirinya berjalan di atas jalan nur, jalan yang menuntun langsung menuju hadirat Allah. Disitulah ia sadar bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan pulang yang penuh rahasia. Mereka yang telah merasakan rahasia ini tidak lagi melihat solawat hanya sebagai doa biasa. Ia menjadi nafas, menjadi cahaya yang selalu hadir di setiap langkah. Dengan solawat, hati yang kering menjadi sejuk, jiwa yang gelisah menemukan tenang, dan ruh yang tersesat menemukan jalan pulang. Dan mungkin inilah sebab mengapa para kekasih Allah tidak pernah lepas dari solawat. Karena mereka tahu, di balik lafaz yang sederhana itu, tersembunyi cahaya besar yang membuka jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Bab 2. Getaran ruhani yang tak terlihat. Setiap lafaz solawat yang keluar dari bibir seorang hamba sesungguhnya tidak berhenti di udara. Ia menjelma menjadi getaran yang menembus lapisan-lapisan alam yang tak terlihat. Getaran itu halus, tidak terdengar oleh telinga biasa, tetapi didengar oleh langit, didengar oleh para malaikat, bahkan disambut oleh jiwa-jiwa yang hidup dalam cahaya. Bagi hati yang peka, getaran solawat ini terasa bagaikan bisikan lembut yang menenangkan, seolah ruh sedang dipeluk oleh kasih sayang yang tidak pernah berakhir. Inilah rahasia besar yang sering terlewat. Solawat bukan hanya bunyi, tetapi gelombang cahaya
yang mengguncang dimensi ruhani. Bila seseorang melafazkannya dengan sepenuh hati, sholawat akan memantul kembali ke dalam dirinya, membangkitkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Seakan-akan hatinya dipenuhi oleh percikan cahaya, seperti embun pagi yang jatuh perlahan di atas tanah yang kering. Embun itu tidak terlihat mencolok, tetapi ia menyegarkan, ia memberi kehidupan. Demikian pula sholawat, ia menetes perlahan ke hati yang gersang, menyuburkan jiwa yang lelah, hingga akhirnya tumbuhlah bunga-bunga ketenangan di dalam batin yang sebelumnya penuh kegelisahan. Banyak manusia mencari ketenangan dengan mengejar dunia, berharap harta, jabatan, atau penghormatan akan memberi kedamaian. Namun setelah semua itu diraih, tetap saja hati terasa kosong. Inilah yang membuktikan bahwa dunia tidak bisa memberi apa yang hanya bisa diberikan oleh cahaya Allah. Dan salah satu pintu menuju cahaya itu adalah sholawat. Ia tidak membutuhkan syarat rumit, tidak menunggu waktu tertentu. Cukup dengan keikhlasan hati yang bergetar menyebut nama Rasulullah. Maka getaran ruhani pun datang, mengalir dan membasuh batin yang selama ini haus. Para wali Allah memahami bahwa getaran sholawat ini adalah rahasia besar yang tidak boleh dilepaskan. Mereka menjadikan sholawat sebagai nafas hidup, karena mereka tahu setiap lafaz yang keluar adalah undangan menuju hadirat ilahi. Bahkan ketika tubuh lemah, ketika dunia terasa berat, sholawat tetap menjadi energi yang menyalakan cahaya di dalam hati. Itulah sebabnya wajah mereka bercahaya, ucapan mereka menenangkan, dan kehadiran mereka mendamaikan. Semua itu lahir dari getaran sholawat yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup mereka. Maka siapapun di antara kita yang ingin merasakan ketenangan sejati, mulailah dengan sholawat. Ucapkan dengan hati, biarkan lidah dan ruh menyatu dalam getaran yang penuh cinta. Jangan khawatir apakah suara kita indah atau tidak, karena yang didengar bukan suara, melainkan getaran cinta yang mengalir di balik lafaz itu. Dan bila hati sudah terbiasa merasakan getaran sholawat, maka hidup ini tidak lagi sama. Ia akan dipenuhi cahaya yang lembut, cahaya yang menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada kebenaran yang abadi. Bab 3. Cahaya yang menyibak tirai kegelapan. Ada saat-saat dalam hidup ketika hati terasa begitu gelap. Segala masalah datang bertubi-tubi, pikiran buntu dan jiwa seakan terperangkap dalam kabut tebal yang menyesakan. Dalam keadaan seperti itu, manusia sering mencari jalan keluar lewat berbagai cara, namun semuanya terasa semu. Pada titik inilah, sholawat menjadi cahaya yang tidak disangka-sangka. Ia masuk perlahan, seperti sinar rembulan yang menembus malam paling pekat, membisikkan ketenangan kepada hati yang hampir menyerah. Tidak ada suara keras, tidak ada gemuruh, hanya cahaya lembut yang menyibak tirai kegelapan sedikit demi sedikit. Sholawat ibarat lentera kecil yang dinyalakan dalam ruang jiwa yang gelap gulita. Awalnya, cahaya itu tampak lemah, hampir tak terlihat. Tetapi semakin sering ia dilantunkan, semakin kuat cahayanya, hingga akhirnya ruang itu terang benderang. Disinilah manusia menyadari bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang abadi. Ia hanyalah bayangan yang akan sirna ketika cahaya hadir. Dan sholawat adalah salah satu cahaya yang paling lembut sekaligus paling kuat, karena ia membawa Nur Muhammad, cahaya yang memantulkan rahmat Allah ke dalam jiwa. Banyak orang tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada tabir-tabir gelap yang menutupi jalan menuju Tuhan. Tabir itu bisa berupa kesombongan, bisa berupa kelalaian, bisa berupa cinta dunia yang berlebihan. Sholawat hadir sebagai penyingkap tabir-tabir itu, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan yang menenangkan. Setiap kali lidah menyebut nama Rasulullah dengan cinta, seolah satu demi satu tabir itu terangkat. Dan ketika tabir-tabir itu tersingkap, hati mulai melihat cahaya yang selama ini tersembunyi di balik gelapnya diri. Rahasia besar sholawat adalah kemampuannya mengubah keadaan batin tanpa kita sadari. Kadang seseorang yang terbiasa gundah akan tiba-tiba merasa ringan. Seseorang yang hatinya keras akan tiba-tiba merasa lembut. Seseorang yang terjebak dalam kegelapan akan tiba-tiba menemukan jalan terang. Semua itu bukan karena kehebatan dirinya, melainkan karena rahmat yang turun lewat sholawat. Ia bagaikan hujan rahmat yang menyirami tanah kering, hingga tanah itu kembali hidup dan menumbuhkan kehidupan baru. Maka,
Jangan remehkan setiap lafaz solawat meski ia terdengar sederhana. Karena sesungguhnya ia adalah cahaya yang mampu menyibak tirai kegelapan paling pekat dalam diri kita. Dan siapapun yang mau menjadikannya teman setia dalam hidup akan merasakan perubahan besar dalam perjalanan ruhaninya. Cahaya itu akan menuntun, menerangi, dan membawa jiwa untuk semakin dekat dengan sumber segala cahaya, Allah yang Maha Agung. Bab 4. Nafas jiwa yang menghidupkan hati. Ada satu hal yang sering tidak disadari manusia. Hati bukan hanya hidup karena darah yang mengalir, melainkan juga karena cahaya yang menyinari. Tanpa cahaya, hati menjadi kering, keras, dan gersang. Solawat hadir sebagai nafas jiwa yang menghidupkan kembali hati yang nyaris mati. Setiap kali ia dilantunkan, seakan ruh mendapatkan udara baru, udara yang tidak bisa ditemukan dalam hirupan biasa. Ia memberi kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tidak bisa diukur dengan usia, tetapi diukur dengan sejauh mana hati mampu merasakan kedekatan dengan Allah. Bayangkan seseorang yang tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia. Hari-harinya penuh dengan tuntutan, pikirannya dipenuhi oleh beban, hatinya lelah menanggung segala macam keresahan. Di tengah kepenatan itu, ketika ia mengucapkan solawat dengan tulus, seolah ada aliran sejuk yang masuk ke dalam dadanya. Nafasnya menjadi lebih lapang, batinnya lebih ringan. Inilah kekuatan solawat, ia bekerja bukan di permukaan, melainkan langsung di inti hati, menghidupkan bagian terdalam dari diri manusia. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadanya. Sabda ini bukan hanya janji tentang kedekatan di akhirat, tetapi juga rahasia kedekatan di dunia. Sebab ketika seseorang membiasakan solawat, sesungguhnya ia sedang mendekat kepada nur Rasulullah, cahaya yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Kedekatan itu terasa dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk keberkahan, dalam bentuk cahaya yang membuat langkah hidup terasa lebih terarah. Solawat adalah doa yang paling penuh cinta. Tidak ada di dalamnya permintaan untuk diri sendiri, melainkan hanya pujian dan cinta kepada Nabi yang mulia. Dan justru karena itulah, solawat membuka pintu doa-doa lainnya. Ketika hati dipenuhi cinta kepada Rasulullah, otomatis ia juga dipenuhi cinta kepada Allah. Dan cinta itulah yang membuat doa-doa yang lain menjadi lebih mudah diterima. Seakan solawat adalah kunci utama yang membuat pintu-pintu langit terbuka lebar, membawa keberkahan yang melimpah ke dalam hidup. Mereka yang menjadikan solawat sebagai nafas jiwa akan menemukan hidup yang berbeda. Wajah mereka lebih tenang, ucapan mereka lebih lembut, dan langkah mereka penuh berkah. Semua itu bukan karena mereka sempurna, melainkan karena cahaya solawat menghidupkan hati mereka. Dan ketika hati hidup, seluruh hidup pun ikut bercahaya. Inilah rahasia besar yang tidak boleh dilewatkan. Menjadikan solawat bukan hanya bacaan di bibir, tetapi juga nafas yang menghidupkan jiwa setiap saat. Bab 5. Jalan pulang yang dilupakan. Hidup manusia sebenarnya hanyalah sebuah perjalanan pulang. Kita datang dari Allah dan pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Namun di tengah perjalanan itu, banyak jiwa yang lupa arah. Dunia dengan segala gemerlapnya sering menutup mata hati, membuat manusia tersesat dalam jalan yang sempit, hingga lupa bahwa tujuan sebenarnya adalah pulang ke hadirat Tuhan. Solawat hadir sebagai penanda jalan, sebuah cahaya yang mengingatkan arah pulang, agar kita tidak hilang di tengah gelapnya kehidupan. Ketika seseorang melafazkan solawat, sesungguhnya ia sedang menapaki jalan pulang itu sedikit demi sedikit. Setiap lafaz adalah langkah, setiap getaran adalah tanda bahwa ia semakin dekat dengan rumah sejatinya. Solawat tidak membawa kita ke tempat asing, melainkan membawa kita kembali ke asal. Kembali pada fitrah, kembali pada cinta Allah, kembali pada keindahan ruh yang murni. Inilah sebab mengapa solawat disebut sebagai jalan nur, karena ia mengantar jiwa untuk menemukan kembali cahaya asalnya. Seringkali manusia merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia memiliki segalanya, namun tetap merasa kosong. Ia dicintai banyak orang, namun hatinya tetap kesepian. Kekosongan itu sesungguhnya adalah kerinduan ruh kepada Tuhannya. Dan solawat adalah jalan untuk meredakan kerinduan itu.
Dengan menyebut nama Rasulullah, ruh seakan terhubung kembali dengan sumber cahaya, seakan diingatkan bahwa rumah sejatinya bukan di dunia yang fana ini, melainkan di hadirat Allah yang kekal. Tidak heran jika para arif billah menyebut solawat sebagai kendaraan ruhani. Mereka tahu, tanpa solawat, perjalanan pulang akan terasa berat, penuh rintangan, dan mudah tersesat. Namun dengan solawat, perjalanan itu terasa ringan, karena ada cahaya yang menuntun setiap langkah. Bahkan ketika dunia menjerat dengan berbagai ujian, solawat menjadi pelipur yang menenangkan hati, sekaligus menguatkan ruh untuk tetap melangkah pulang. Maka siapapun yang ingin menemukan arah sejati hidupnya, jangan pernah meninggalkan solawat. Biarkan ia menjadi sahabat perjalanan, penunjuk jalan pulang, dan cahaya yang selalu menyala, meski gelap mengelilingi. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan betapa indahnya jika perjalanan pulang itu ditemani cahaya solawat, yang menerangi langkah hingga sampai ke hadiratnya dengan selamat. Bab 6. Rahasia Nur Muhammad dalam solawat. Di balik setiap lafaz solawat, sesungguhnya tersembunyi sebuah rahasia agung, Nur Muhammad, cahaya awal penciptaan yang dari sana segala sesuatu berasal, dan kepadanya pula segala sesuatu kembali. Banyak orang melafazkan solawat tanpa menyadari bahwa mereka sedang memanggil cahaya itu. Padahal setiap kali nama Rasulullah SAW disebut, ruh kita tersentuh oleh pancaran nur yang begitu halus, yang mampu menembus dinding hati paling keras sekalipun. Inilah sebab mengapa solawat selalu membawa ketenangan, karena ia menyambungkan kita pada cahaya asal penciptaan. Nur Muhammad bukan cahaya biasa, ia adalah rahmat yang Allah limpahkan sejak permulaan zaman. Ketika kita bersolawat, sesungguhnya kita sedang menyalakan kembali cahaya itu di dalam diri kita. Hati yang tadinya gelap mulai mendapatkan percikan nur hingga perlahan-lahan berubah menjadi terang. Dan semakin sering solawat dilantunkan, semakin luas cahaya itu menyinari batin hingga seluruh jiwa merasakan kehangatan dan kelembutan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Bayangkan hati seperti sebuah cermin yang buram. Dunia, dosa, dan kelalaian membuat permukaannya tertutup debu. Cahaya Allah tetap bersinar, tetapi cermin itu tidak mampu memantulkan. Maka solawat ibarat sapuan lembut yang membersihkan debu demi debu di permukaan hati. Setiap lafaz adalah sapuan, setiap getaran adalah pembersihan, hingga suatu ketika hati kembali jernih dan cermin itu mampu memantulkan nur Allah dengan sempurna. Di titik itulah seseorang akan merasakan bahwa dirinya tidak lagi terpisah dari cahaya ilahi. Para wali Allah memahami betul rahasia ini. Mereka menjadikan solawat bukan hanya sebagai doa, melainkan sebagai jalan untuk menyalakan Nur Muhammad dalam hati mereka. Dan ketika nur itu menyala, seluruh hidup mereka dipenuhi cahaya. Ucapan mereka menenangkan, pandangan mereka menyejukkan, bahkan diam mereka pun penuh makna. Semua itu bukan karena mereka hebat, melainkan karena cahaya Rasulullah yang hidup di dalam diri mereka melalui solawat. Maka siapapun yang ingin merasakan pancaran nur itu, jangan pernah meremehkan solawat. Ucapkan dengan cinta, lantunkan dengan kerinduan, dan biarkan cahaya Muhammad menyinari hati. Sebab semakin hati dipenuhi nur, semakin dekatlah kita dengan sumber segala cahaya, Allah yang Maha Indah. Dan di sanalah jalan ruhani kita akan terbuka luas, penuh dengan sinar yang menuntun hingga sampai pada keabadian. Bab 7. Solawat sebagai penawar luka batin. Ada luka-luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat dalam terasa di jiwa. Luka karena kehilangan, luka karena dikhianati, luka karena merasa jauh dari kasih sayang Allah. Luka seperti ini sering membuat manusia berjalan dengan hati yang rapuh, tersenyum di luar, tetapi menangis di dalam. Tidak ada obat dunia yang mampu benar-benar menyembuhkan luka batin semacam ini. Karena luka itu bukan di tubuh, melainkan di ruh. Namun ada satu penawar lembut yang Allah berikan. Solawat kepada Rasulullah SAW. Ketika solawat dilantunkan, ia bagaikan hembusan angin sejuk yang menyentuh luka batin itu. Perlahan rasa perih yang selama ini membakar mulai mereda. Jiwa yang tadinya gelisah mulai tenang, hati yang tadinya resah mulai lapang. Tidak ada yang berubah di luar,
tetapi segalanya berubah di dalam. Inilah mukjizat solawat, ia mengobati bukan dengan logika, tetapi dengan cahaya. Dan cahaya itu tidak pernah salah menemukan jalan, selalu sampai tepat ke bagian hati yang paling membutuhkan penyembuhan. Orang yang terbiasa bersolawat akan merasakan dirinya lebih kuat menghadapi cobaan. Bukan karena cobaan itu hilang, melainkan karena hatinya lebih siap menerimanya. Solawat melapangkan dada, sehingga apapun yang datang tidak lagi terasa menghancurkan. Bahkan tangisan pun berubah menjadi doa, kesedihan berubah menjadi jalan mendekat kepada Allah. Karena setiap kali nama Rasulullah disebut, ruh seakan diingatkan bahwa ada sosok yang selalu membawa rahmat, yang selalu menjadi perantara kasih sayang Allah bagi umatnya. Para kekasih Allah sering mengatakan bahwa solawat adalah balsam hati. Ia menyembuhkan luka dengan cara yang sangat halus, tanpa kita sadari. Seseorang yang hatinya penuh luka, bila terus bersolawat, perlahan-lahan akan merasakan dirinya lebih damai, lebih ikhlas dan lebih pasrah. Bukan pasrah dalam arti menyerah, tetapi pasrah dalam arti ridha terhadap ketentuan Allah. Dan disitulah luka itu benar-benar sembuh, karena hati sudah kembali kepada sumber cinta yang sejati. Maka bila engkau merasa hatimu terluka, jangan biarkan dirimu berjalan sendirian. Ambillah solawat sebagai teman. Ucapkan perlahan, biarkan air mata menetes, biarkan hati berbicara dengan Tuhan melalui cinta kepada Rasul-Nya. Karena dalam setiap lafaz itu, ada obat yang menenangkan, ada cahaya yang menyembuhkan, ada kasih sayang yang menghidupkan. Dan ketika luka batin itu sembuh, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Lebih lapang, lebih tenang, dan lebih bercahaya. Bab 8. Solawat sebagai kunci pintu langit. Ada doa-doa yang kita panjatkan bertahun-tahun, namun belum juga terkabul. Ada harapan yang kita bisikkan di setiap sujud, tetapi seakan tertahan di langit. Disinilah banyak hati merasa lelah, merasa putus asa, bahkan mulai meragukan apakah Allah benar-benar mendengar. Padahal doa tidak pernah hilang, ia hanya menunggu pintu langit terbuka. Dan salah satu kunci agung yang mampu membuka pintu itu adalah solawat kepada Rasulullah SAW. Solawat bukan hanya doa, ia adalah hiasan bagi doa-doa lainnya. Setiap kali doa disertai solawat, seolah doa itu dipakaikan pakaian cahaya, sehingga lebih mudah naik dan lebih layak diterima di hadapan Allah. Rasulullah adalah kekasihnya dan menyebut nama beliau dalam doa sama saja dengan mengetuk pintu langit dengan cara yang paling halus, paling lembut, dan paling dicintai. Inilah sebabnya banyak ulama menekankan, jangan biarkan doa-doa kita kosong dari solawat, agar ia lebih cepat sampai kepada Sang Maha Mendengar. Bayangkan doa tanpa solawat bagaikan surat tanpa alamat. Ia tetap bernilai, namun tidak tahu kemana harus menuju. Tetapi ketika doa itu disertai solawat, ia seakan memiliki alamat yang jelas, langsung menuju kepada Allah, karena melewati jalan cinta kepada Rasulullah. Tidak heran bila banyak orang yang merasakan setelah memperbanyak solawat, doa-doanya lebih sering terjawab, urusannya lebih mudah, dan hidupnya lebih penuh keberkahan. Para arif billah meyakini bahwa solawat adalah jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit. Ketika seorang hamba bersolawat, ia sedang membangun jembatan nurani yang membuat doanya tidak lagi terhenti di dada, tetapi menembus kehadirat Allah. Dan lebih dari itu, solawat juga membawa balasan dari Allah dan para malaikat yang turut bersolawat kepada hamba tersebut. Bayangkan betapa besarnya rahmat yang turun hanya dengan menyebut satu kali solawat dengan hati yang tulus. Maka jangan biarkan doa-doamu berjalan sendiri tanpa cahaya solawat. Sertakan selalu nama Rasulullah dalam setiap permohonanmu, agar doa itu membawa nur, agar ia menjadi doa yang harum, doa yang disukai Allah, doa yang tidak tertolak. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa solawat bukan hanya kunci pintu langit, melainkan juga kunci ketenangan hati. Karena ketika engkau sibuk bersolawat, sebenarnya pintu langit sudah terbuka lebar untukmu. Bab 9. Solawat yang menjadi perisai ruhani. Hidup manusia tidak hanya diwarnai oleh cahaya, tetapi juga oleh bayang-bayang gelap yang sering datang tanpa kita sadari. Ada godaan, ada bisikan, ada energi-energi negatif yang berusaha melemahkan hati.
Banyak orang merasa jiwanya lelah bukan hanya karena pekerjaan atau masalah dunia, tetapi karena serangan halus yang menghantam batin. Dalam kondisi seperti ini, sholawat hadir sebagai perisai ruhani. Setiap lafaznya bukan sekadar doa, melainkan dinding cahaya yang melindungi jiwa dari kegelapan yang tak terlihat. Bayangkan seseorang berjalan di tengah malam yang sunyi, lalu menyalakan lentera di tangannya. Kegelapan memang masih ada, tetapi lentera itu membuat langkahnya selamat, membuat hatinya tenang. Demikianlah sholawat. Ia tidak menghilangkan ujian, tetapi membuat hati lebih kuat menghadapinya. Dengan sholawat, jiwa tidak mudah goyah oleh bisikan setan, tidak mudah rapuh oleh rasa takut, bahkan tidak mudah hancur oleh gelombang masalah yang datang silih berganti. Banyak wali Allah menyebut sholawat sebagai senjata rahasia para pejalan ruhani. Mereka tahu dunia batin penuh dengan arus yang bisa menjerumuskan, dan hanya dengan sholawat hati bisa tetap berdiri tegak. Bukan karena lafaz itu indah, melainkan karena rahmat yang Allah turunkan lewatnya. Rahmat itulah yang menjelma menjadi perisai, yang melindungi, yang menenangkan, yang membuat jiwa tetap berjalan di atas jalan nur tanpa terjatuh ke dalam jurang kegelapan. Orang yang rajin bersolawat akan merasakan ada kekuatan tak terlihat yang selalu menjaganya. Ketika rasa takut datang, hatinya tetap tenang. Ketika kesedihan menghampiri, ia cepat pulih. Ketika dunia berusaha menjatuhkannya, ia tetap mampu berdiri. Semua itu adalah buah dari cahaya sholawat yang melingkupi jiwanya. Seolah ada pelindung lembut yang menyelimuti, yang tidak bisa ditembus oleh gelapnya dunia. Inilah rahasia besar yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang setia dengan sholawat. Maka, jadikanlah sholawat bukan hanya bacaan, tetapi juga tameng dalam perjalanan hidup. Ucapkan di pagi agar hatimu kuat menjalani hari. Ucapkan di malam agar tidurmu dijaga dalam kedamaian. Ucapkan di antara kesibukan agar ruhmu tetap terlindung. Karena sesungguhnya, siapa yang berlindung dengan sholawat, berarti ia berlindung dengan cahaya Muhammad. Cahaya yang bersumber dari Allah. Dan siapa yang hidup dalam cahaya itu, niscaya tidak ada kegelapan yang mampu mengalahkannya. Bab 10. Sholawat sebagai jalan menuju keabadian. Setiap manusia pasti berjalan menuju satu kepastian, kembali kepada Allah. Namun jalan kembali itu tidak selalu mudah. Ada jiwa yang pulang dengan cahaya, ada pula yang pulang dalam gelap. Ada ruh yang disambut dengan ketenangan, ada pula yang tersesat di persimpangan. Maka, yang terpenting bukanlah seberapa panjang langkah kita di dunia, tetapi bagaimana kita menyiapkan jalan pulang agar sampai dengan selamat. Dan salah satu jalan paling indah, paling bercahaya adalah jalan yang dipenuhi sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat tidak hanya menenangkan hati di dunia, tetapi juga menjadi cahaya penuntun di alam setelah kematian. Para arif billah percaya, setiap lafaz sholawat yang tulus akan menjelma menjadi cahaya yang menyinari jalan kubur, menjadi sahabat bagi ruh ketika kesepian, bahkan menjadi penolong ketika amal terasa sedikit. Karena di balik sholawat ada cinta kepada Rasulullah, dan cinta itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Justru cinta itulah yang akan menjadi sebab turunnya rahmat, baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan seorang hamba yang sepanjang hidupnya bersolawat. Ketika ruhnya dipanggil, ia tidak berjalan sendirian. Lafaz-lafaz sholawat yang dulu pernah ia ucapkan menjadi cahaya yang mengiringi. Ia merasa tenang karena ia tahu jalan pulangnya jelas, terang, dan penuh rahmat. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa asing, karena sholawat telah menjadi bekal yang menghubungkannya dengan Rasulullah, kekasih Allah yang selalu mendoakan umatnya agar selamat. Sholawat adalah warisan abadi yang tidak pernah hilang. Harta akan habis, kedudukan akan lenyap, pujian manusia akan sirna. Tetapi sholawat yang dilantunkan dengan cinta akan tetap hidup, menjadi cahaya yang menyertai perjalanan ruh hingga bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya para kekasih Allah tidak pernah bosan bersolawat. Mereka tahu, di dalamnya ada kunci kebahagiaan sejati, ada jalan keabadian, ada cinta yang tidak akan pernah putus, bahkan setelah dunia berakhir sekalipun. Maka jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa solawat. Jadikan ia nafas, jadikan ia sahabat, jadikan ia cahaya. Karena pada akhirnya kita semua adalah musafir
yang berjalan menuju Allah. Dan betapa indahnya jika perjalanan itu ditemani cahaya sholawat, cahaya yang membuka jalan rohani, cahaya yang melindungi hati, dan cahaya yang mengantarkan jiwa dengan selamat menuju keabadian. Sahabat rohani yang dimuliakan Allah, semoga setiap lafaz sholawat yang kita ucapkan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita, melapangkan hati kita, dan membuka jalan rohani menuju ridhanya. Saya berdoa, semoga Allah menjaga Anda, melimpahkan keberkahan pada keluarga Anda, meluaskan rezeki Anda, serta menenangkan hati Anda dengan cinta dan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.